Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Rabiah Al-Adawiyah adalah sedikit dari ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran dan laku spiritualnya terus dikaji hingga hari ini. Berbagai macam kisah hidupnya pun sudah banyak dikupas dan ditulis dalam banyak buku. Termasuk soal ajaran cinta, mahabbah. Selain Jalaluddin Rumi, Rabiah Al-Adawiyah adalah seorang sufi yang mengusung mazhab cinta. Cintanya kepada Allah begitu dalam dan kuat, sehingga ia tidak mampu mencintai yang lainnya karena cintanya hanya untuk Allah. Rabiah menyembah Allah dengan dasar cinta, bukan karena takut atau harap, sebagaimana kebanyakan orang. Karena saking cintanya kepada Allah, Rabiah pernah berujar bahwa ia tidak mendambakan surga dan tidak takut kalau dimasukkan neraka. Rabiah dikenal sebagai hamba yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Bahkan, setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah. Dalam urusan beribadah kepada Allah, ia adalah orang yang sangat istiqomah. Ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah membuatnya dikenal sebagai waliullah. Memang, ada ungkapan bahwa hanya wali Allah yang mengetahui wali Allah lainnya, la ya'riful wali illa wali. Tapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Zarruq, setidaknya ada 3 sifat yang dimiliki seorang wali, yaitu mengutamakan Allah, hatinya berpaling dari makhluk Allah, dan berpegang teguh pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jika merujuk pada indikator ini, maka Rabiah adalah memang seorang waliullah. Selain ketiga tanda tersebut, seorang waliullah biasanya memiliki karamah, sesuatu yang berbeda dari sewajarnya. Dalam hal ini, Rabiah juga memiliki cerita dan kisah yang menggambarkan karamahnya. Berikut adalah sejumlah karamah yang dimiliki oleh Rabiah Al-Adawiyah sebagaimana yang tercantum dalam buku Rabiah, Pergulatan Spiritual Perempuan karya Margaret Smith. Pertama, ketika Rabiah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Rabiah dan sangat jinak kepadanya. Mereka bermain bersama. Tiba-tiba, Hasan Al-Basri muncul dan mendekati Rabiah. Seketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. Kedua, suatu hari Rabiah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Di tengah jalan, unta yang dinaiki tersebut mati. Langsung saja, Rabiah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu, untanya hidup kembali. Rabiah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. Ketiga, suatu malam ada 2 orang teman Rabiah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Rabiah. Naasnya, rumah Rabiah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Rabiah meniup ujung jari-jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. Keempat, pada suatu malam, rumah Rabiah didatangi oleh tamu yang tidak diundang. Tamu tersebut hendak mencuri pakaian Rabiah. Ketika sudah mengangkut semua baju Rabiah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun, ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya tersebut, ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulang perbuatannya itu, mengambil dan meletakkan barang Rabiah sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya sang pencuri mendengar ada suara tanpa rupa yang mengatakan, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu sendiri. Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Setan pun tidak berani mendekatinya." Mendengar suara itu, pencuri tersebut lari terbirit-birit tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Rabiah. Kelima, suatu hari Hasan Al-Basri mengajak Rabiah Al-Adawiyah untuk salat di atas air. Rabiah merespon ajakan Hasan itu dengan sebuah jawaban yang ketus. Bagi Rabiah, adalah tidak perlu menunjukkan kemampuan spiritual untuk mencari kepopuleran duniawi. Tidak hanya itu, Rabiah kemudian melemparkan sajadahnya dan terbang di atasnya.
Ia mengajak Hasan untuk naik di atas bersamanya sehingga lebih banyak orang yang mengetahuinya, daripada hanya sekedar salat di atas air. Hasan tahu jawaban yang diutarakan Rabi'ah itu adalah sindiran. Mendengar hal itu, Hasan hanya terdiam. Selain kelima cerita di atas, tentu masih banyak lagi kisah-kisah yang menceritakan tentang karomah Rabi'ah al-Adawiyah. Namun satu yang perlu diketahui bahwa karamah yang diberikan kepada Rabi'ah adalah tanda bahwa Allah memberkahinya. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.